أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم. Inna ini harful gunnah, huruf gunnah. Jangan lupa ditahan ketika membacanya. Masukkan suara ke dalam hidung dan tahan 2 harokat di dalam hidung. Inna, jangan dulu dijatuhkan kepada na. Tahan 2 harokat baru dijatuhkan. Kemudian setelah itu ada mad munfasil, dibaca panjang, yaitu inna anzalnahu. Ya, setelah mad munfasil atau mad jaiz munfasil itu juga ada gunnah lagi, disebut ikhfa. Nun mati bertemu dengan zai. Nah, mad munfasil di sini itu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat, yakni kalimat yang berbeda. Inna, nah alif yang sukun di situ itu harful mad, huruf mad. Ya, kemudian anzalna, huruf hamzah di situ. Nah, bertemunya alif yang sukun dengan hamzah ini dalam posisi kata yang berbeda. Inna kata, kemudian anzana kata yang berbeda. Disebut mad munfasil. Munfasil itu pisah secara bahasa. Munfasil itu mad yang terpisah. Kenapa terpisah? Karena huruf mad terdapat pada kata na, kemudian hamzahnya terdapat pada kata anzana. Di sini hati-hati karena ada 3 kali suara ditahan berturut-turut. Pertama gunnah pada nun tasdid, yang kedua mad jaiz munfasil, dan yang ketiga gunnah pada ikhfa. Biasanya kalau nggak hati-hati maka ada salah satu dari 3 yang dibaca ditahan ini yang lepas. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di situ inna panjang, na ya, ditahan lagi. Jangan sampai ada yang kelewat. Misalkan bisa saja gunnah pada kata na ini terbaca dengan baik, tetapi kemudian meleset di gunnah yang kedua. Contoh gini yang meleset di gunnah yang kedua. Inna anzalna, tuh ya, anzalna kurang gunnah di situ. Atau bisa saja mad munfasilnya yang dibaca kurang panjang. Inna padahal maksudnya akan membaca panjang di situ. Atau bisa saja misalkan dibaca panjang mad munfasilnya tapi gunnah di awal itu kurang ditahan. Inna, nah dan kurang panjang. Nahan di gunnah yang pertama di nun tasydid ini. Sementara di mad munfasilnya itu panjang. Ini hati-hati cara membacanya ya, ketika ada 3 kata
atau 3 huruf yang dibaca ditahan secara berturut-turut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adra, di situ juga ada mad munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah, beda kalimah. Kalimah itu beda kata. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalimah itu kata. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi penting sekali ditekankan 3 hukum tajwid di situ ya. Pertama, mad jaiz munfasilnya. Yang kedua, awalnya dulu gunnahnya ya. Baru yang ketiga kemudian ikhfanya. Jangan sampai keburu-buru kemudian salah satunya hilang. Nah ini bisa nggak bagus bacaannya. Baik. Untuk itu kalau ingin baca Quran, siapkan dulu hati yang paling tentram, pikiran yang paling tenang. Pokoknya tinggalkan semua yang bukan Quran dulu, tinggalkan. Fokuslah kepada Quran. Mau bumi mau langit runtuh, mau bumi hancur, mau tagihan. Tapi kalau mati lampu gimana ya? Kalau mati lampu nggak apa-apa, terpaksa nyalain dulu. Karena nanti nggak bisa baca. Yang jelas fokus kepada Qur'annya, terutama perbaikan bacaannya. Sebab bacaan yang indah itu nanti di surganya itu bersama kiramil bararah. Ya, surganya tinggi bersama orang-orang yang mulia. Jadi membaca Quran dengan baik itu menjadi standar kemuliaan di surga. Dan itu juga menjadi standar kebahagiaan, kehormatan dan kemuliaan di dunia. Jadi alhamdulillah kalau malam hari ini ada sedikit tekanan di tahsin ya, supaya langsung dipraktekkan. Ustadz, saya nggak hafal istilah-istilahnya. Oke, yang penting prakteknya. Nggak apa-apa istilahnya nggak hafal. Apa itu Ustadz tadi? Gunnah. Saya suka kebalik-balik antara gunnah dengan ikhfa Ustadz. Udah, kalau istilahnya nggak apa-apa kebolak-balik. Tapi yang penting prakteknya harus benar. Kenapa? Karena membaca Quran dengan benar itu hukumnya wajib. Tapi menghafal istilahnya sunnah. Yang penting prakteknya ya. Karena kalau menghafal ilmunya secara detail sampai mengajarnya ini fardu kifayah. Tapi kalau mempraktekannya fardu ain, kira-kira begitu. Ya. Prakteknya ini fardu ain. Artinya setiap kepala wajib benar. Karena ketika kita dikasih lidah oleh Allah, pertama kali yang harus diungkapkan oleh lidah sebagai bentuk syukur adalah benar mengucapkan lafzul jalalah.